ketika mereka belajar dengan speed up, ya, kemudian 3 bulan kasih jeda, 3 bulan, biasanya 3 bulan. Gitu. Jadi memang jeda ini untuk dewasa aja penting, apalagi anak-anak. Istirahat. Dan insya Allah kalau ada jeda itu jadi lebih ini ya, istilahnya refresh ya Pak ya. Refresh, istirahat, refresh, dapat insight, evaluasi, banyak manfaatnya jeda itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di Move Up TV bersama saya Zakia Joban dan Jumala Multazam. Topik kita kali ini mengenai kasih anak waktu jeda untuk dirinya sendiri. Sahabat muda, jeda di sini maksudnya adalah anak kita beri ruang untuk bisa menyelami dirinya sendiri. Jadi untuk bisa masuk merenungkan dirinya dan dia bisa menjadi dirinya sendiri gitu, apa adanya mereka sendiri. Dan di sini memang kita sebagai orang tua, kita perlu memberikan mereka space jeda ini tadi. Kalau menurut Pak Jumala Pak, jeda itu apa sih Pak untuk anak-anak? Jeda maksudnya? Itu ya sama sebetulnya untuk anak-anak, untuk orang tua sama. Jadi hidup ini jangan menjalankan rutinitas itu terus-menerus. Karena rutinitas yang terus-menerus tanpa jeda itu membuat kita itu tidak ada waktu untuk introspeksi, tidak ada waktu untuk menemukan insight, tidak ada waktu untuk melakukan evaluasi. Nah, jeda ini sebetulnya memberikan ruang kepada kita, anak-anak juga, memberikan ruang kepada kita dan anak-anak untuk menetapkan dan memilih apa yang menurut kita terbaik. Nah, kira-kira gitu. Itu berlaku untuk orang tua maupun untuk anak-anak. Sekarang kalau untuk konteks orang tua bagaimana? Kalau untuk konteks anak bagaimana? Nah, ini sebelum kita masuk ke jeda konteks anak-anak, kita sebagai orang tua pun kita butuh jeda juga untuk diri kita. Jadi kalau istilahnya ini me time gitu ya sahabat muda ya, me time. Jadi kita butuh jeda karena memang kita rutinitas kita, misal saya sebagai ibu, rutinitas sebagai ibu setiap pagi begini, siang begini. Nah di situ butuh waktu-waktu tertentu yang itu menjadi jeda, yang itu me time, dan itu pun dibutuhkan buat anak-anak. Yeah. Apa sih manfaatnya dengan adanya waktu jeda untuk anak-anak ini? Manfaatnya tadi seperti yang sudah disampaikan Pak Jumala ya, jadi kesempatan untuk evaluasi, kesempatan untuk muhasabah, untuk mendapatkan insight, insight. Dan selain itu juga waktu jeda ini bisa untuk mendapatkan kebahagiaan. Karena apa? Dengan waktu jeda jadi bisa menetralisir kebosanan atau menetralisir rutinitas. Kalau saya Pak, saya tuh sebenarnya malu juga. Kalau saya tuh waktu jedanya nonton film India atau film Korea. Jadi memang saya kadang mengambil waktu-waktu khusus, waktu jeda yang saya memang nggak mau diganggu sama anak-anak nonton film. Ya kadang kalau suami mau nemenin ya oke, kalau enggak ya udah biar juga sendirian aja. Pokoknya memang karena itu memang waktu jeda. Dan ternyata waktu jeda ini untuk refresh, bagus banget untuk refresh. Jadi kita refresh lagi gitu kan, seger lagi. Nah, sahabat muda, tadi seperti yang ditanyakan Pak Jumala ya, bagaimana konteksnya untuk jeda untuk anak-anak? Di sini jeda untuk anak-anak ini karena kita sebagai orang tua fokus pada kondisi anak, bukan pada target kemampuan anak. Apa nih maksudnya? Maksudnya kan anak itu kan punya standar kemampuan tuh Pak. Oh usia 3 tahun harusnya begini, usia 5 tahun begini. Nah di situ kita tidak terlalu dipusingkan dengan standar-standar itu, walaupun tetap kita menjadi acuan ya, kita sebagai orang tua harus tahu juga, oh tahapan usia sekian, tahapannya begini, tahapan ini kita harus tahu, tetapi ini tidak menjadi sebuah acuan yang mutlak, yang harus, setiap yang orang kaku, itu kan punya keunikannya masing-masing. Nah, yang itu kita juga fokus pada kondisi anak. Kalau memang kita memiliki anak yang mungkin dia itu tidak terlalu cepat, jadi dia butuh waktu untuk menyesuaikan diri, ya kita kasih jeda. Contoh, misalkan kita mengajak anak kita pergi ke rumah teman-teman kita. Jangan kita langsung
menyuruh anak kita tuh berbaur dengan temannya. Tapi kalau memang anak kita membutuhkan waktu jeda dulu, dia untuk melihat sekitar, untuk malu-malu dulu sebentar, ya 5 menit, 10 menit, kita kasih jeda mereka untuk malu-malu tadi, untuk beradaptasi. Dan itu insya Allah fungsinya adalah dia bisa menjadi dirinya, bahagia menjadi dirinya, nyaman dengan dirinya sendiri, tidak harus fokus pada orang lain. Jadi manfaatnya itu ya Pak ya. Jadi kalau konteks anak-anak itu yang saya maksudkan itu tadi itu. Kalau Pak Jumalah, kalau konteks anak-anak gimana? Jeda ini baik konteks anak maupun konteks orang tua, ini dibutuhkan untuk jangka panjang dalam arti long life, ya. Tetapi juga dibutuhkan dalam jangka pendek dalam arti proyek-proyek. Jadi ketika kita punya proyek itu terus ngedur gitu orang, tapi juga ada waktu jeda. Untuk apa? Satu, untuk istirahat. Ya. Yang kedua adalah ya tadi untuk mendapatkan insight dan ide-ide baru untuk memperbaiki dan mengevaluasi apa yang sudah dilakukan. Nah, sekarang konteksnya untuk anak-anak, ya. Anak-anak juga begitu. Ketika dia di target, ini kalau yang sekolah formal ya, di target 3 bulan belajar, setelah 3 bulan kasih jeda dong, supaya sebelum dia masuk ke liburan sekolah itu ya, liburan sekolah itu kan salah satu jeda. Itu kan biasanya tidak ada liburan, mid semester itu biasanya nggak ada liburan, ada liburan itu semesteran. Kalau saya 3 bulan saya tawari, nak gimana kita mau jalan-jalan kemana? Gitu ya, dikasih istirahat dia, supaya ada mesin aja perlu istirahat. Kalau kita di dalam hidup ini, syariah kita sudah mengajarkan Ramadan itu jeda hidup. Tetapi dibalik justru, ketika kebutuhan dunia kita jeda, kebutuhan akhiratnya diperbanyak di Ramadan itu. Itu sebenarnya jeda juga supaya kita mendapatkan insight di dalam hidup. Memperbaiki hidup, kita evaluasi apa yang sudah kita lakukan dan kita perbaiki apa yang ke depan. Itu di dalam Ramadan itu. Nah, di dalam dunia profesional juga begitu. Termasuk juga untuk anak-anak. Kalau orang tua saja butuh jeda, betapa anak-anak. Nah, itu juga kita ajarkan kebutuhan jeda itu ketika mereka belajar dengan speed up. Ya, kemudian 3 bulan kasih jeda, 3 bulan, biasanya 3 bulan. Gitu. Jadi memang jeda ini untuk dewasa aja penting apalagi anak-anak. Istirahat. Dan insya Allah kalau ada jeda itu jadi lebih ini ya, istilahnya refresh ya Pak ya. Refresh, istirahat, refresh, dapat insight, evaluasi, banyak manfaatnya jeda. Manfaatnya banyak dan insya Allah juga bisa meminimalisir resiko stres, resiko bosan, resiko bosan itu berarti ada variasi gitu ya. Jeda itu bisa jadi, jeda itu bisa jadi pergantian dari satu aktivitas ke aktivitas yang lain. Nggak harus diem tidur apa kan. Jadi pergantian dari aktivitas satu ke aktivitas yang lain itu juga merupakan jeda. Jadi nggak monoton gitu terus. Misalkan jam 9 jam 12 belajar, hanya belajar aja. Bisa jadi dijadi jeda lah gitu. Itu yang jangka pendek tadi saya bilang. Bisa jangka panjang, bisa jangka pendek atau bahkan harian. Sehari ini kan nggak terus belajar terus, jedanya juga. Oke? Ya, dan untuk masalah jeda ini, sahabat muda, kita kasih ruang juga buat anak-anak untuk memilih konten jedanya itu mereka mau ngapain. Mantap. Jadi nggak harus semuanya kita atur. Anak-anak kalian jedanya dengan main. Kalau mereka memang lagi nggak mau main, lagi mau ngapain ya? Jadi mereka juga punya hak, punya kebebasan untuk memilih. Mengisi waktu jeda mereka dengan bahkan pilihan mereka sendiri tanpa orang tua boleh juga kan? Iya, jadi kalau biasanya harus diajak kemana, ini aku nggak mau kemana-mana, saya mau main sama teman, kan boleh? Iya, boleh juga. Dan itu justru ketika anak bisa memutuskan apa yang baik buat dirinya, justru kita sebagai orang tua bahagia. Karena berarti anak kita tidak terlalu bergantung dengan kita dan dia sudah mandiri, sudah bisa memutuskan apa yang baik untuk dirinya sendiri. Kita kan orang tua cuma pendamping ya Pak ya. Iya betul. Cuman coach. Iya. Parent as coach. Nanti kapan-kapan kita bahas. Kita bahas itu. Parent as coach. Ya. Jadi tema sendiri tuh. Iya betul. Demikian sahabat muda, video singkat kita
Mudah-mudahan sedikit tapi ada manfaatnya. Amin. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Akhir kalam. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.